pemirsa, memasuki libur panjang Isra Miraj, stasiun Senen dipadati penumpang. PT KAI Daob 1 Jakarta mencatat lebih dari 30.000 penumpang meninggalkan Jakarta menggunakan kereta api jarak jauh. 30.649 penumpang berangkat dari wilayah Daob 1 Jakarta yang meliputi stasiun Pasar Senen dan stasiun Gambir. Khususnya stasiun Pasar Senen memberangkatkan lebih dari 12.000 penumpang. Sementara itu jumlah penumpang yang tiba di Jakarta mencapai 25.000 orang. Khusus di stasiun Pasar Senen sebanyak 9.104 penumpang tiba di Jakarta. Stasiun Pasar Senen dan Gambir menjadi titik keberangkatan terpadat. Sementara KAI menyebut ketersediaan tiket untuk tanggal 16 hingga 18 Januari masih terbilang longgar. Sementara libur panjang akhir pekan yang disertai libur Isra Miraj, lalu lintas menuju kawasan wisata Puncak Jumat malam masih terjadi kemacetan yang cukup panjang. Pasca dibuka jalur Puncak pada Jumat malam setelah sebelumnya dilakukan rekayasa one way dari arah Puncak menuju Jakarta, ribuan kendaraan masih mengular. Ada 4 titik trouble spot kawasan wisata Puncak. Masih terjadi kemacetan. Titik pertemuan antara kendaraan dari arah tol dan dari arah Bogor di Pasir Munjang, Megamendung, dan simpang Taman Safari Cisarua terjadi kemacetan karena keluar masuk kendaraan warga dan wisatawan. Tercatat sejak Jumat pagi hingga malam hari ini, jumlah kendaraan baik roda 4 atau bis berjumlah sekitar 40.000 kendaraan, belum termasuk roda 2 yang melintas di jalur Puncak. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini, kita langsung bergabung dengan rekan Wildan Hidayat yang ada di Simpang Gadok, Puncak Bogor, Jawa Barat. Selamat malam Wildan, bagaimana arus lalu lintas malam ini, masih macetkah? Selamat malam Wildan. Selamat malam Wildan. Melaporkan dari Simpang Gadok Puncak. Malam. Masih macetkah di sana, Wildan? Saat ini arus lalu lintas di Simpang Gadok seperti terlihat di belakang saya ini masih terjadi kemacetan yang cukup panjang. Hal ini terjadi karena meningkatnya volume kendaraan dari arah Jakarta menuju ke Puncak. Seperti terlihat bahwa arus lalu lintas hingga pada malam hari ini masih terjadi kemacetan yang didominasi dari arah Jakarta menuju ke arah Puncak ini, Reni. Dan sejak tadi pagi arus lalu lintas ini sempat dilakukan rekayasa lalu lintas berupa ganjil genap dari arah dan rekayasa lalu lintas berupa satu arah dari arah Jakarta menuju Puncak. Dan saat ini sudah diberlakukan 2 arah. Setelah sebelumnya pada hari Jumat siang sekitar pukul 13 diberlakukan rekayasa lalu lintas satu arah dari arah Puncak menuju Jakarta, Reni. Dan hingga saat ini seperti terlihat antrian panjang kendaraan masih terjadi di Simpang Gadok tempat saya berdiri ini. Ingat pada malam hari ini diperkirakan para wisatawan yang ada di wilayah Jakarta seperti terlihat ada kendaraan berplat nomor B mulai memadati kawasan wisata Puncak ini, Reni. Tidak hanya kendaraan berplat nomor B, ada juga bis-bis wisatawan yang juga dari arah Jakarta menuju ke kawasan wisata Puncak ini, Reni. Baik Wildan, titik puncak kepadatan di sana di mana saja, Wildan? Selain di tempat saya berdiri ini, Reni, ada beberapa trouble spot yang tadi sempat disampaikan oleh KBO Lantas Polres Bogor, itu Adrian. Di Simpang Gadok ini menjadi trouble spot yang pertama, dan ada titik trouble spot yang kedua di Megamendung dan juga di Pasar Cisarua serta di Simpang Taman Safari, Reni.
ada 4 titik troubleshoot yang perlu diperhatikan oleh masyarakat, mengingat di 4 titik ini merupakan tempat titik pertemuan kendaraan dari berbagai arah. Seperti di Simpang Gadok ini, Reni, titik pertemuan antara dari keluar tol Jakarta dan juga dari arah Bogor. Dan di Megamendung, pertemuan antara warga sekitar dan juga wisatawan yang keluar masuk, Reni. Oke, baik. Diperkirakan sampai kapan kemacetan terjadi di sana, Wildan? Mengingat libur panjang ini akan berakhir pada hari Minggu dan dipastikan pada esok hari Sabtu merupakan puncak dari kemacetan akan terjadi di kawasan wisata puncak ini, Reni. Baik, rekayasa lalu lintas masih berlangsung atau sudah tidak? Baik, Wildan, apakah rekayasa lalu lintas masih akan berlangsung besok? Ya, tadi sempat saya berbincang dengan KPO Lantas Polres Bogor, besok akan diberlakukan rekayasa lalu lintas berupa ganjil genap pada pukul 6.30 hingga pukul 7.30 dan pada pukul 8 waktu Indonesia Barat akan diberlakukan rekayasa lalu lintas satu arah dari arah Jakarta menuju kawasan wisata puncak, Reni. Baik, terima kasih Wildan atas laporan Anda. Selamat malam dan selamat bertugas kembali. Ya, kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Polisi menerbitkan SP3 pada kasus fitnah ijazah Jokowi terhadap Egy Sujana dan Damai Harilubis. SP3 ini diterbitkan usai mereka mengajukan permohonan restoratif justice dan bertemu Joko Widodo di Solo beberapa waktu lalu. Polda Metro Jaya menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan kasus dugaan fitnah ijazah palsu Joko Widodo. SP3 itu diterbitkan untuk tersangka Egy Sujana dan Damai Harilubis usai mengajukan permohonan restoratif justice. Terbitnya SP3 ini ibarat kado bagi Egy Sujana dan Damai Harilubis pasca menyambangi kediaman Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah beberapa waktu yang lalu. Kabid Humas Polda Metro Jaya menganggap penerbitan SP3 terhadap Egy dan Damai Lubis adalah bentuk akomodasi pada permohonan restoratif justice yang diajukan Egy dan Damai Harilubis. Menurut Budi Hermanto, penerbitan SP3 bagian dari hukum berdasarkan keadilan restoratif. Dalam kasus fitnah ijazah Jokowi, Polda Metro Jaya membagi tersangka dalam 2 klaster. Klaster pertama terdiri dari 5 tersangka termasuk Egy Sujana dan Damai Harilubis. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kuasa hukum Egy Sujana, Elida Neti, mengatakan kliennya telah mendapat surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 kasus dugaan fitnah ijazah palsu Jokowi. SP3 juga diberikan kepada Damai Harilubis yang juga ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Polda Metro Jaya resmi menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 kasus dugaan fitnah ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dengan tersangka Egy Sujana dan Damai Harilubis. Kuasa hukum Egy Sujana, Elida Neti, mengatakan kliennya dan Damai Harilubis telah mendapatkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 kasus dugaan fitnah ijazah palsu Jokowi. Penyidik Polda Metro Jaya mengakomodasi permohonan para pihak yang menempuh jalur perdamaian melalui mekanisme restoratif justice atau keadilan restoratif. Maksudnya tadi siap SP3-nya ya, Bu, diterbitkannya ya? Iya, terbit SP3 itu jam 5 lah. Jam 5 saya dari pagi, Damai Lubis kan cuma ngikut ya. Ngikut, tinggal terima SP3 karena semua saya membantu melengkapi dasar hukum DHL itu. Damai Harilubis itu kan dia tidak terlapor kok dia tersangka, makanya tidak layak dia dijadikan tersangka ya, makanya dicabut dan dihentikan. Kalau Bang Egy ada 5 item syarat-syaratnya atau
pertama dia belum di BAP, kemudian dia adalah seorang pengacara yang sedang bertugas, kemudian dia adalah pelapor, dan banyak lagi alasannya. Nah, itu selesainya kemarin ditandatangani semua pihak itu jam 2. Namun bilang terlambat ya, cuman yang penting dari saya maupun dari keluarga besar Bang Egy maupun dari Bang Egy sendiri mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak kepolisian dan semua para pihak, khusus untuk Pak Jokowi yang luar biasa, Bang Egy juga luar biasa. Mereka melakukan di situ berdamai, tidak ada kata-kata maaf karena Bang Egy merasa dia tidak salah dan tidak perlu media dan tidak ada diumbar dan tidak ada deal-dealan, tidak bawa surat apapun, tidak ada dokumen. Karena Bang Egy menjelaskan semuanya, Bang Egy minta agar pihak kepolisian, minta ke Pak Jokowi agar pihak kepolisian tidak layak menjadikan dia tersangka. Makanya Pak Jokowi dengan luar biasa rendah hati dan memberikan Sebelumnya, Egy Sujana bersama Damai Harilubis menemui Jokowi di Solo. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi berharap aparat penegak hukum dapat menilai kemungkinan penyelesaian perkara melalui mekanisme restoratif justice. Dari pertemuan silaturahmi itu, ya, semoga bisa dijadikan pertimbangan bagi Polda Metro Jaya dan bagi penyidik untuk kemungkinan restoratif justice, karena itu adalah kewenangan dari penyidik dan Polda Metro. Dalam kasus dugaan fitnah ijazah palsu Jokowi, Polda Metro Jaya membagi dalam 2 klaster. Pertama, terdiri dari 5 tersangka, yakni Egy Sujana, Kurnia Triroyani, Damai Harilubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadilah. Sementara klaster kedua terdiri dari Roy Suryo, Rismon Hasiolan Sianipar, serta Tifauziah Tiasuma alias Dr. Tifa. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Ya, terkait pertemuannya dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Solo, Egy Sujana menegaskan kehadirannya bukan untuk meminta maaf, melainkan untuk menegakkan kebenaran. Dalam kasus ijazah Jokowi, status Egy sebagai tersangka kini telah dihentikan setelah terbit surat penghentian penyidikan atau SP3 dari kepolisian. Yang ditemui di Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Jumat siang. Egy Sujana menyampaikan sejumlah poin penting terkait pertemuannya dengan Joko Widodo beberapa hari lalu. Menurut Egy, penetapan dirinya sebagai tersangka dinilai tidak sesuai dengan prosedur hukum. Ia menyebut dirinya dilindungi Undang-Undang Advokat dan tidak pernah menjalani pemeriksaan sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Dalam pertemuannya dengan Jokowi, Egy mengaku mengajukan penyelesaian melalui restoratif justice yang harus dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama. Egy juga menampik tegas anggapan bahwa dirinya datang untuk meminta maaf dan menyebut tidak pernah ada pembicaraan terkait hal tersebut. Nah, untuk itulah di dalam pengertian ini saya berharap jangan salah info. Saya kesini mungkin Bapak terima, mungkin pembisik-pembisiknya menyatakan Egy datang meminta maaf. No way, jelas ya. Saya datang bukan untuk minta maaf. Itu saya sampaikan depan beliau. Saya ingin menegakkan kebenaran. Kenapa? Karena saya tidak pantas ditersangkakan. Satu, saya advokat. Advokat itu punya undang-undang, namanya Undang-Undang tentang Advokat nomor 18 tahun 2003 pasal 16. Kedua, saya melapor lebih dulu. Tapi kenapa dilapor balik? Ini bertentangan dengan Undang-Undang nomor 31 tahun 2014 pasal 10.
ya tentang Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Yang ketiga, saya belum pernah disidik bertentangan peraturan Kapolri ya yang berkaitan dengan penyidikan. Harus disidik dulu baru jadi tersangka. Kenapa saya ditersangkakan? Kemudian yang keempat, saya punya legal standing ilmiah dari Dr. Muzakir dari guru besar atau apa dia di di UII. Ya, selain menampik kedatangan dirinya menemui Jokowi bukan untuk meminta maaf, Egy Sujana juga memuji Jokowi sebagai sosok berakhlak baik. Yang bagus, Pak Jokowi akhlaknya bagus. Dia terima kita dengan baik, padahal dia merasa yang difitnahin. Itu akhlak, saya merasa Jokowi jauh lebih baik. Kedatangan Mama warga desa Cigobang, Kabupaten Cirebon menyuarakan penolakan terhadap keberadaan kebun sawit ilegal karena lahan kebun sawit seluas 2,5 hektar pohon sawit tak kunjung dimusnahkan. Mereka melakukan pencabutan pohon menggunakan alat golok dan linggis dan mencabut secara manual. Keberadaan kebun sawit yang sempat viral ditemukan secara misterius ini dari pihak pemilik perusahaan yang belum melakukan pengosongan kelapa sawit. Padahal dari pemerintah daerah serta Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi melarang keras keberadaan kebun sawit di Cirebon. Saya nggak setuju, Pak. Setuju adanya pohon sawit. Satu, takut longsor, kekeringan, takut longsor. Kalau saya mah udah tua, udah ada. Ya, ntar anak cucu saya mau kemana? Kita nggak punya air, Pak. Aksi protes Mama ini baru bisa diredam setelah pihak kepala desa Cigobang mendatangi lahan sawit. Masyarakat menuntut itu sawit tidak ada di desa Cigobang. Yang jelas kami segera mungkin nanti dari pemerintah kabupaten ataupun nanti ibu-ibu dewan supaya menindaklanjut untuk permasalahan sawit ini supaya segera mungkin. Pihak desa juga akan berkoordinasi dengan Dinas Perhutani Kabupaten Cirebon untuk memusnahkan pohon sawit rencananya Senin depan oleh Satpol PP. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Permukiman warga di sejumlah kecamatan di Kabupaten Pohuwatu, Gorontalo dikepung aktivitas tambang ilegal yang menggunakan alat berat eskavator. Aktivitas tambang ini dikeluhkan warga karena sering memicu terjadinya banjir bandang hingga merusak lahan sawah akibat sedimentasi lumpur. Hampir seluruh wilayah Kabupaten Pohuwatu, Gorontalo dikepung ribuan hektar aktivitas tambang ilegal yang tersebar di beberapa kecamatan. Pertambangan emas ilegal ini dilakukan sejumlah kelompok usaha tambang yang bermodal besar. Para pelaku usaha tambang ilegal ini beroperasi di wilayah perbukitan, perkebunan, cagar alam hingga mengepung permukiman. Seperti halnya di Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwatu, aktivitas pertambangan mengepung permukiman warga. Dalam pantauan udara menggunakan drone, terlihat kubangan yang menyerupai danau-danau kecil yang berada di belakang rumah warga. Meski telah dilakukan penertiban hingga penyitaan alat berat, para pelaku tambang ilegal ini masih tetap melakukan aktivitas pertambangan dengan cara sembunyi-sembunyi di sejumlah lokasi tambang yang lainnya. Ya, apa yang dilakukan oleh peti-peti itu, pembuangannya kemana kita bisa lihat. Ya, jadi saya bisa menjawab langsung, penyebab banjir adalah karena dari sumbernya dari hulunya dari peti. Kalau yang blasting kan di sebelah sini nih. Secara peta pun kita bisa melihat, orang awam bisa melihat kemana itu alirannya. Untuk menghentikan aktivitas pertambangan ilegal ini, Polda Gorontalo akan melakukan razia besar-besaran di seluruh lokasi yang ada di wilayah Kabupaten Pohuwatu. Dari Kabupaten Pohuwatu, Gorontalo, Nur Faizila Hasan, iNews melaporkan. Pemirsa, kondisi cuaca buruk masih menghantui masyarakat, termasuk para pengendara yang sedang melintas di atas jembatan Suramadu, Bangkalan, Jawa Timur. Para pemotor pun harus berpegangan erat pada kerangka besi jembatan saat angin kencang sedang melanda.
Inilah momen saat badai menerjang kawasan Suramadu yang direkam oleh seorang pemotor tepat di jembatan Suramadu dari arah Bangkalan. Mereka terpaksa berhenti dan menepi di jalur roda 2 ini sambil berpegangan pada pagar atau kerangka besi jembatan. Selain jarak pandang menjadi terbatas, angin kencang berpotensi menyebabkan kecelakaan bagi para pengendara roda 2. Sementara bagi para pemotor yang lain yang belum memasuki jembatan, mereka memilih berteduh di bawah jembatan flyover yang tepat berada di pintu masuk jembatan. Pihak BPBD Bangkalan mengimbau agar masyarakat tetap waspada menghadapi cuaca buruk yang masih berlangsung hingga saat ini. Warga yang melintasi Suramadu khususnya, dan sekarang ini cuaca ekstrim, angin kencang, hujan yang kadang-kadang datang tiba-tiba. Nah, perlu kewaspadaan, hindari pohon-pohon besar, papan reklame yang besar juga, agar keselamatan diri. Bagi para pengendara agar senantiasa mengutamakan keselamatan di jalan dengan mencari perlindungan yang aman untuk berteduh saat hujan disertai angin kencang. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Pemirsa, isak tangis mewarnai kedatangan jenazah Syafiq Ridan Ali, pendaki yang ditemukan meninggal dunia di Gunung Slamet. Jenazah korban langsung dibawa ke Magelang untuk dimakamkan. Isak tangis keluarga, kerabat hingga warga pecah saat jenazah Syafiq Ridan Ali Razan tiba di rumah duka di Kelurahan Keramat Utara, Kecamatan Magelang Utara. Jenazah pendaki yang hilang dan ditemukan meninggal dunia di Gunung Slamet tiba di rumah duka pada Kamis malam. Jenazah Syafiq pun langsung disolatkan di masjid setempat sebelum dimakamkan. Tangis haru pun kembali pecah saat jenazah Syafiq dimasukkan ke liang lahat untuk dimakamkan. Pihak keluarga pun mengaku telah mengikhlaskan kepergian Syafiq Ridwan Ali. Sebelumnya, almarhum Syafiq Ridwan Ali Razan melakukan pendakian bersama temannya Himawan di Gunung Slamet pada 27 Desember lalu dan dilaporkan hilang. Selang beberapa hari, Himawan ditemukan selamat, sedangkan Syafiq Ridwan Ali baru ditemukan setelah 17 hari pencarian dalam kondisi sudah meninggal dunia. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi mancanegara, pemirsa. Suasana mencekam terjadi di kawasan perbelanjaan Moontown Plaza di Hong Kong pada hari Kamis malam waktu setempat. Seorang pria mengancam dengan menggunakan pisau dan membuat kepanikan pengunjung mal hingga berhamburan mencari perlindungan. Ya, insiden teror terjadi saat seorang pria mengacungkan pisau di tengah keramaian Moontown Plaza. Pelaku menawan seorang pengunjung mal meski akhirnya berhasil dilumpuhkan oleh 3 polisi huru-hara. Petugas melepaskan tembakan dan membuat pelaku terjatuh dan berhasil melepaskan tawanan. Pelaku sempat dibawa ke rumah sakit namun meninggal dunia akibat luka tembak. Pemirsa, militer Israel dilaporkan melancarkan serangan kedua desa di Lembah Beka, Lebanon. Serangan terjadi saat Israel menekan pemerintah Lebanon untuk melucuti senjata kelompok Hizbullah. Inilah detik-detik serangan udara yang dilakukan Israel terhadap 2 desa di Lembah Beka, Lebanon. Kedua desa yang menjadi sasaran serangan diantaranya Sohmor dan Mashkara. 2 bangunan permukiman di desa Sohmor menjadi sasaran awal serangan. Beberapa saat kemudian, 2 bangunan lain di desa Mashkara juga dilaporkan terkena serangan Israel. Militer Israel pun mengklaim serangan tersebut menyasar bangunan yang disebut berisi infrastruktur Hizbullah. Israel diketahui terus melancarkan serangan hampir setiap hari ke wilayah Lebanon meski gencatan senjata dengan Hizbullah telah berlaku sejak akhir 2024. Dalam beberapa bulan terakhir, intensitas serangan meningkat seiring dorongan Israel dan Amerika Serikat agar pemerintah Lebanon melucuti senjata Hizbullah.
Sebuah ledakan besar yang disusul kebakaran hebat melanda sebuah rumah di pusat kota Utrecht, Belanda pada Kamis waktu setempat. Insiden tersebut dipicu oleh kebocoran gas. Dan pemirsa, informasi yang akan hadir ini sekaligus menutup iNews Prime hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayang berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Saat lagi rekan saya Gede Satria akan hadir dalam program iNews Malam. Saya Reni Arumsari pamit, terima kasih dan sampai jumpa. Ledakan terjadi di kawasan Fischersteeg, sebuah gang sempit di area pusat kota Utrecht, Belanda. Pihak berwenang menyampaikan kebocoran gas menjadi pemicu utama ledakan yang kemudian menimbulkan kebakaran hebat. Sedikitnya 4 orang dilaporkan terluka akibat peristiwa tersebut. Wali Kota Utrecht, Sharon Dijksma, menyebut luka para korban tidak bersifat mengancam jiwa. Ledakan dilaporkan sangat kuat sehingga merusak sejumlah bangunan di sekitar lokasi. Dinding dan jendela di beberapa bangunan jebol, sementara sejumlah toko di sekitar lokasi mengalami kerusakan parah. Petugas pemadam kebakaran pun membutuhkan waktu beberapa jam memadamkan api. Meski api telah berhasil dipadamkan, aparat keamanan masih berjaga untuk memastikan kawasan tersebut aman sebelum warga diizinkan kembali ke rumah mereka.